Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, jadi sebelum itu aku izin memperkenalkan diri teman-teman. Perkenalkan, nama aku Alex Teratanur Harja dari program studi teknologi rekayasa otomasi dengan 3 digit NIM terakhir aku 112. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan membahas apa itu sih Object Oriented Program teman-teman. Mungkin kita langsung masuk aja teman-teman ke videonya. Nah, jadi yang kita pertama itu kita bakal masuk ke C++ teman-teman. Nah, jadi C++ itu adalah bahasa pemrograman berorientasi objek teman-teman. Segala sesuatu dalam C++ itu dikaitkan dengan kelas teman-teman, objek beserta atribut dan metode atau metodenya teman-teman. Misalnya dalam kehidupan nyata, mobil itu adalah sebuah objek teman-teman, dan mobil itu memiliki atribut teman-teman seperti berat dan warna serta metode seperti berkendara dan rem teman-teman kira-kira. Nah, yang selanjutnya ada atribut dan metode pada dasarnya adalah, jadi atribut dan metode itu pada dasarnya itu variabel dan function teman-teman, yang merupakan bagian dari class teman-teman, dan keduanya itu sering disebut sebagai class member teman-teman, seperti itu. Nah, jadi di sini aku bakal jelasin lagi teman-teman sedikit tentang OOP atau Object Oriented Programming ini teman-teman. Nah, jadi ini tuh untuk mengorganisasi kode di sekitar objek dan kelas teman-teman. Bukan bukan fungsi dan logika teman-teman. Membuatnya lebih modular dan mudah digunakan kembali dan lebih fleksibel juga teman-teman, serta lebih mudah dikelola untuk membangun program kompleks teman-teman. Dengan pilar utama seperti nah, seperti itu sih teman-teman. Nah, kita langsung masuk aja. Nah, di sini masuk ke class method teman-teman. Jadi, class method ini atau metode ini adalah fungsi atau function yang memiliki kelas teman-teman. Ada dua cara untuk mendefinisikan fungsi yang termasuk dalam satu kelas ini teman-teman. Yaitu ada definisi kelas dalam atau inside class definition teman-teman, dan definisi kelas luar atau outside class definition teman-teman. Nah, jadi analogi sederhananya kayak gini teman-teman. Jadi program jadi OOP itu atau pemrograman berorientasi objek itu adalah cara menulis program dengan membagi masalah menjadi objek-objek teman-teman. Dan objek ini itu punya data yang disebut atribut teman-teman, dan perilaku yang disebut fungsi atau metode teman-teman. Nah, jadi analoginya kayak gini teman-teman. Ada cetakan kue dan kuenya teman-teman. Nah, kalau si kelas ini teman-teman itu cetakan kuenya teman-teman. Nah, sedangkan objek ini adalah kue yang dihasilkan dari cetakan itu teman-teman. Kalian paham gak teman-teman? Jadi intinya kayak kelas ini itu kita yang pertama membuat teman-teman, membuat untuk menjadi berbentuk, dan objek ini itu setelah kita angkat cetakannya teman-teman akan menghasilkan apa yang sudah kita cetak tadi teman-teman, atau kita cetak dari kelas tadi teman-teman. Nah, jadi semua dari satu cetakan atau kelas itu teman-teman punya bentuk yang sama teman-teman, tapi toppingnya tuh atau atributnya itu bisa berbeda teman-teman. Jadi maksudnya gimana sih teman-teman? Jadi kayak misalnya kan di cookies itu kita punya kayak misalnya atau coklat atau keju, itu maksudnya seperti itu teman-teman. Jadi kayak kita bisa kasih atribut atribut itu secara berbeda beda teman-teman. Tapi bentuknya tetap sama teman-teman, seperti itu. Nah, jadi object oriented programming ini teman-teman adalah cara menulis program dengan membagi kode menjadi objek teman-teman. Dan objek ini punya data atau variabel teman-teman, dan perilaku fungsi. Nah, jadi tujuan OOP ini apa sih teman-teman? Itu membuat kode lebih rapi dan mudah dikelola teman-teman, dan bisa digunakan kembali, atau nama lainnya dari bahasa Inggrisnya tuh reusability teman-teman. Nah, jadi ada contoh dalam dunia nyatanya teman-teman, yaitu ada kelas bernama mobil, atau di sini aku bilang analogi, ada kelas bernama mobil seperti blueprint atau pola teman-teman, dan dari kelas itu kita bisa membuat banyak objek teman-teman, atau mobil Asep, mobil Budi, dan mobil Ilham teman-teman. Jadi kita kayak bisa dari kelas ini kita bisa nambahin nama-namanya lah teman-teman, seperti itu. Nah, jadi di sini kita masuk ke membuat class. Jadi untuk membuat class itu teman-teman, kita gunakan kata kunci class teman-teman, seperti ini. Class, my class, atau bakal jadi the class teman-teman. Dan kita masuk ke public teman-teman. Ini tuh untuk akses yang spesifik
teman-teman, atau specifier teman-teman. Dan di sini tuh ada atributnya teman-teman, atau ada integer variabel teman-teman. Nah selanjutnya di sini ada atributnya juga teman-teman, atau bisa dibilang kita bilang toppingnya lah ya teman-teman. Atribut string variabel teman-teman. Jadi kata kunci kelas ini tuh teman-teman digunakan untuk membuat kelas yang disebut my class teman-teman. Dan kata kunci public adalah penentu akses atau akses specifier yang menentukan bahwa anggota atau si atribut dan metode ini teman-teman di kelas itu dapat diakses dari luar kelas teman-teman, seperti itu. Dan di dalam akses ini juga teman-teman terdapat variabel integer my_num_dum dan variabel string my_string. Nah, jadi ketika variabelnya itu dideklarasikan teman-teman di dalam kelasnya teman-teman, variabel itu bisa disebut atribut teman-teman. Nah, di akhir definisi kelas ini kita akhiri dengan titik koma teman-teman, agar program tidak error teman-teman, atau tidak bisa dijalankan teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja cara membuat objek teman-teman. Nah, jadi dalam C++ teman-teman, sebuah objek itu dibuat dari class teman-teman. Ingat ya teman-teman, sebuah objek kita bisa buat dari class teman-teman. Dan itu kita tuh telah membuat class bernama myClass teman-teman, yang tadi kita udah bikin sebelumnya. Nah, jadi sekarang tuh kita bisa menggunakannya untuk objek teman-teman. Untuk membuat objek myClass teman-teman, tentukan nama, sorry teman-teman, tentukan class diikuti dengan nama objek teman-teman. Untuk mengakses atribut teman-teman, atau atribut yang sebelah sini teman-teman, kita menggunakan my_num dan my_string teman-teman. Gunakan sintaks titik pada objek teman-teman, seperti ini teman-teman. Aduh, mungkin di sini rada nggak jelas ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman, my class, my object teman-teman. Jadi ini tujuannya di sini teman-teman itu untuk membuat objek untuk kelas my class teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita tuh bakal mengakses atributnya teman-teman dan men-set value-nya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita bakal print atribut dari value yang tadi kita udah buat teman-teman, seperti itu. Dan outputnya bakal seperti ini teman-teman. Bakal 15 dan some text teman-teman. Seperti itu. Jadi sama seperti ini kan teman-teman yang sudah kita akses tadi. Nah, kita lanjut. Nah, jadi di sini ada beberapa objek juga teman-teman. Dan kita itu dapat membuat beberapa objek dari satu class teman-teman. Nah, kayak contohnya di sini teman-teman, kita punya class yang tadi teman-teman, atau class card class with some attribute teman-teman. Nah, jadi ini tuh untuk main codingnya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada create an object of card teman-teman. Nah, create another object of card teman-teman. Dan lalu print attribute value teman-teman. Nah, jadi di mana sih teman-teman kita membuat objek dari satu kelas teman-teman? Di sini teman-teman. Jadi kita tuh di sini bisa membuat langsung dua class teman-teman, dengan membuat beberapa objek dengan satu class saja teman-teman. Kayak di sini aku punya objek BMW X5199 dan Ford Mustang 1969 teman-teman, seperti ini. Jadi aku bisa membuat dua objek dalam satu class teman-teman. Nah, selanjutnya di sini tuh kita bakal nge-print atribut value dari kita teman-teman. Nah, lanjut kita ke class method teman-teman. Nah, jadi class method itu teman-teman adalah fungsi function yang dimiliki kelas teman-teman. Ini sama aja sih teman-teman kayak tadi. Oh, sepertinya aku ada salah teman-teman, sebentar. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini kita masuk ke define. Sorry teman-teman, sebentar. Oke. Kita masuk ke define a method inside the class teman-teman. Jadi dalam contoh berikut ini kita tuh mendefinisikan suatu fungsi di dalam kelas teman-teman, dan kita itu menamainya dengan my method teman-teman.
catatan itu kita mengakses metode seperti ini, kita harus mengakses atribut teman-teman dengan membuat objek kelas dan menggunakan sintaks titik teman-teman. Seperti ini teman-teman. Ini teman-teman. Untuk memanggil metode teman-teman, kita menggunakan titik. Nah, selanjutnya itu masuk ke define a method outside the class teman-teman. Jadi terkadang tuh kita lebih baik mendeklarasikan metode ini di kelas dan mendefinisikannya kemudian teman-teman, terutama dalam program besar teman-teman. Hal ini dilakukan dengan menentukan nama kelas diikuti titik dua operator resolusi ini cakupan diikuti dengan nama fungsi teman-teman. Seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman. Jadi di sini tuh kita bakal membuat class car teman-teman. Nah, selanjutnya di sini bakal ada implementasi teman-teman dari metode di luar kelas teman-teman, sama seperti fungsi biasa teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian mainnya teman-teman. Dan di sini kita tuh bakal bikin objek mobilnya teman-teman, atau dari mobilnya. Nah, dan di sini itu juga bakal memanggil metode dengan argumen teman-teman, dengan parameter 200 teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke construction teman-teman. Jadi construction itu teman-teman adalah metode khusus yang secara otomatis dipanggil saat objek suatu kelas dibuat teman-teman. Untuk membuat construct menggunakan nama yang sama dengan kelas teman-teman, diikuti tanda kurung teman-teman. Seperti ini teman-teman, my class my object. Nah, seperti ini teman-teman, tapi harus diikuti dengan tanda kurung seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada inheritance atau pewarisan teman-teman. Inheritance teman-teman atau pewarisan. Jadi inheritance ini atau pewaris ini memungkinkan satu kelas untuk menggunakan kembali atribut dan metode dari kelas lain teman-teman. Ini tuh membantu banget teman-teman dalam menulis kode yang lebih bersih dan efisien teman-teman, dengan menghindari duplikasi teman-teman. Jadi jenis konsep seperti ini teman-teman, untuk derived class child, the class that inherit from another class teman-teman, atau kelas yang lain itu akan mewarisi dari kelas yang mewarisi itu dari kelas lain teman-teman, sorry, dan base class teman-teman atau parent. Nah, jadi kelas ini tuh yang diwarisi dari kelas lain teman-teman, seperti itu. Untuk mewarisi dari suatu kelas teman-teman, kita harus menggunakan simbol ini teman-teman, titik dua teman-teman, seperti itu. Nah, mungkin itu aja penjelasan dari aku. Mungkin selanjutnya kita bakal masuk ke kodenya ya teman-teman. Aku di sini udah membuat kode teman-teman untuk cara memisahkan file HPP dan CPP teman-teman. Dan contoh dasar inheritance antara kelas induk dan turunan teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini aku udah punya contoh sederhana dari kelas teman-teman, dari kode untuk kelas teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu kita masuk ke bagian paling atas teman-teman. Jadi untuk bagian paling atas atau include iostream itu berfungsi untuk mengaktifkan fitur input dan output di C++ teman-teman, seperti penggunaan count teman-teman. Nah, lalu di baris berikutnya itu ada include string teman-teman, yang memungkinkan kita menggunakan tipe data string untuk menyimpan data teks teman-teman.
Nah, selanjutnya itu kita masuk ke using namespace std teman-teman. Itu kita tidak perlu menambahkan awal std untuk setiap menggunakan fitur dari standar C++ teman-teman. Nah, kita di sini bakal masuk ke bagian class teman-teman, atau bagian yang bakal kita bahas teman-teman di bagian sini. Oh sorry teman-teman, tapi di sini teman-teman. Jadi, nah, teman-teman, kita bakal masuk di bagian sini. Nah, jadi di class ini teman-teman, di class person ini teman-teman, kita tuh menandakan kita tuh membuat sebuah class bernama person teman-teman. Dan baris public itu berarti kita semua yang ada di bawahnya itu bisa diakses dari luar class teman-teman. Dan baris berikutnya lagi teman-teman ada string name teman-teman. Nah, itu adalah variabel untuk menyimpan nama seseorang teman-teman. Nah, selanjutnya ada data integer age teman-teman, digunakan untuk menyimpan umur penggunanya teman-teman. Nah, selanjutnya masuk ke bagian constructor teman-teman. Nah, jadi di bagian constructor ini kita masuk ke barisan person teman-teman. Nah, untuk baris person ini teman-teman, itu fungsi khususnya itu yang akan otomatis dijalankan ketika sebuah objek dibuat teman-teman di dalamnya. Dan baris name sama dengan n ini teman-teman untuk mengisi variabel name dengan nilai dari parameter n teman-teman. Kemudian age sama dengan a teman-teman. Nah, jadi tujuannya ini untuk mengisi variabel age dengan nilai dari parameter a teman-teman. Dan penutup konstruksi ditandai dengan kurung kurawa teman-teman. Nah, setelah itu kita juga punya fungsi introduce teman-teman. Nah, jadi di dalam barisnya ini kita lihat seperti ini teman, ada hello, kon bla 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 bla. Nah, jadi baris ini tuh bakal nampilin kalimat teman-teman dengan perkenalan lengkap dengan nama dan umur dari objek kelas person teman-teman. Kemudian fungsi ini bakal ditutup dengan kurung kurawa teman-teman. Nah, selanjutnya kita di sini masuk ke main code-nya teman-teman. Nah, jadi di dalam baris ini tuh ada person teman-teman. Nah, jadi kita membuat objek person teman-teman yang bernama p teman-teman dan langsung memberi nilai teman-teman. Di sini kita langsung memberi nilai ya teman-teman, bukan kita bakal memasukkan nilai teman-teman. Nah, selanjutnya di p introduce itu kita bakal memanggil fungsi perkenalan dari objek tersebut teman-teman, sehingga muncul kalimat yang sudah kita buat teman-teman. Dan baris berikutnya itu kita menampilkan nama secara langsung dari objek teman-teman, dari baris count seperti itu teman-teman. Dan di baris terakhir kita bakal balik lagi ke return zero teman-teman, agar memastikan kode itu berjalan dengan lancar teman-teman. Kita langsung aja teman-teman coba kita run kodenya. Loh, kok sebentar. Oh teman-teman, di bagian return zero ini. Nah teman-teman, seperti ini teman-teman. Hello, my name is Alex and I am 13 to 30, 20, 12 years old teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian ini teman-teman. Bagian inheritance teman-teman, atau pewarisan teman-teman.
Nah, teman-teman, selanjutnya kita di sini masuk ke pewarisan, teman-teman, atau inter inheritance, teman-teman. Nah, jadi di awal-awal itu tetap sama, teman-teman. Kita tuh bakal membuat fungsi output seperti count, teman-teman. Nah, kita langsung bakal masuk aja ke utamanya, teman-teman, atau di sini class induknya, teman-teman. Nah, jadi di bagian class induk ini kita bakal mendefinisikan sebuah kelas induk bernama animal, teman-teman. Nah, selanjutnya itu di bagian public ini, teman-teman, kita tuh bakal menandakan bahwa semua member di bawahnya itu bersifat public, teman-teman, dan dapat diakses dari luar kelas, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke string name, teman-teman. Jadi ini fungsinya untuk membuat sebuah variable public, teman-teman, bernama name untuk menyimpan nama hewan, teman-teman. Nah, selanjutnya itu di animal string n, teman-teman. Nah, jadi itu tuh fungsinya itu buat atau untuk constructor, teman-teman. Jadi constructor ini itu bakal otomatis dipanggil ketika objek animal dibuat, teman-teman, dan mengisi variable name dengan nilai yang diberikan, teman-teman, seperti itu. Nah, selanjutnya ke void spec ini, teman-teman. Nah, jadi itu tuh apa sih, teman-teman? Jadi itu tuh metode untuk menampilkan kalimat standar bahwa hewan tersebut akan mengeluarkan suara, teman-teman. Dan semua kelas turunan bisa mengikuti menggunakan fungsi ini, teman-teman. Menggunakan fungsi ini, teman-teman. Jadi dilihat, teman-teman, kayak di sini tuh bakal ada banyak kan, teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke kelas turunan, teman-teman, atau child class-nya, teman-teman. Nah, jadi tuh kita bakal membuat class dog, teman-teman, yang mewarisi class animal, teman-teman. Artinya dog itu otomatis memiliki variable name dan function speak, teman-teman, dari animal. Nah, selanjutnya itu di bagian constructor, teman-teman. Nah, atau di dog string n ini, teman-teman. Nah, jadi di bagian ini kita tuh nerusin nilai ke n ke konstruktor milik animal, teman-teman, dan menggunakan sinteks animal, teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada function khusus milik dog, teman-teman, di bagian sini, teman-teman, yaitu void bark, teman-teman. Nah, jadi function itu khusus milik dog, teman-teman. Itu akan mengeluarkan suara anjing atau wolf, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini membuat objek dog bernama d, teman-teman. Nah, jadi kita tuh bakal dan saat objek itu telah dibuat, teman-teman, konstruktor animal dan dog itu akan dipanggil, teman, seperti ini. Dipanggil di bagian sini, teman-teman. Ini otomatis bakal kembali. Coba bakal kita run aja, teman-teman, kodenya. Sorry, teman-teman. Kita di sini bakal coba run. Oh ya, teman-teman, sorry. Nah, body makes sound, body says wolf, teman-teman, seperti itu. Mungkin itu aja, teman-teman, untuk penjelasan dari OOP dari video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.